Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Roni Kusno Siahaan dalam ayat renungan harian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan menyapa kita pagi ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Tuhan di mana Engkau masih terus menyertai, berbicara kepada kami dalam setiap pengalaman hidup kami. Bahkan firman-Mu juga hari ini akan berbicara kepada kami. Bersabdalah Tuhan kepada kami, tuntun dan arahkanlah hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami siap mendengarkan-Mu, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat firman Tuhan yang menyapa kita hari ini 10 Maret 2021 tertulis dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Aisian hamoraun nado saluhut hitamajalo asiniroha naso marnamoto. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita semua adalah orang-orang yang menerima kasih karunia anugerah dari Tuhan. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, mungkin kita tidak akan ada sebagaimana kita ada hari ini. Karena itu kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan itu. Dan kita juga optimis, bangga, karena dengan kemajuan teknologi sekarang ini semuanya serba cepat, digital. Tapi di samping itu tidak kalah kuatnya kita juga merasa cemas dan khawatir. Karena kita akan menghadapi perubahan di dalam kehidupan umat manusia. Perubahan-perubahan itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Tidak peduli apa agamanya, tidak peduli apa rasnya, tidak peduli apa budaya atau etnisnya, perubahan akan terjadi dalam kehidupan umat manusia. Salah satu contohnya, ternyata dengan modernnya seseorang, majunya kehidupan seseorang, ternyata semakin egois dia, mementingkan diri sendiri dia. Suami menjadi egois, istri menjadi egois, orang tua menjadi egois, anak menjadi egois, pemimpin menjadi egois, penguasa menjadi egois. Lalu apa yang akan terjadi? Semuanya minta dilayani, tidak mau lagi melayani, apalagi menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu kalau kita mau berbicara kasih, ini bukan persoalan perasaan, tetapi ini soal komitmen, soal tekad memegang dan melakukan perintah Tuhan. Karena itu saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kalaupun kita mengalami penderitaan itu adalah keadaan, tapi kita harus siap mengambil keputusan. Saya harus berbahagia. Orang percaya berkata, walaupun saya menderita, tapi saya mau bersukacita, saya mau berbahagia. Lihat kisah Ayub, ketika dia kehilangan segala-galanya, dia berkata dalam dirinya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia mengambil keputusan, dia mau berbahagia. Demikian juga Yusuf, kakak-kakaknya datang minta ampun kepadanya karena kesalahan mereka di masa lalu. Tapi Yusuf berkata, memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi lihat, Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Yusuf mengambil keputusan untuk berbahagia. Saya mau katakan Bapak Ibu, di dalam karunia anugerah Tuhan yang boleh kita rasakan setiap hari, maka kita jangan kesal memikirkan apa yang orang lain katakan terhadap kita. Lihat, ingatlah berkat Tuhan yang terus bekerja mengalir di dalam hidupmu. Jangan kita merasa cemas karena memikirkan penyakit yang kita derita, atau mungkin karena COVID-19 ini. Tapi lihatlah, Tuhan telah menyelesaikannya di atas kayu salib, mengampuni dosa kita, menggantikan hukuman bagi kita.
sehingga dengan bilur-bilurnya penyakitmu akan disembuhkan. Yakinlah di dalam Tuhan, karunia Tuhan terus bekerja bagi kita hingga hari ini. Karena itu kita juga harus belajar dalam berorganisasi, dalam kehidupan bersama. Ada saja perbedaan pendapat satu dengan yang lain, tapi kita harus siap menerimanya, dan kita juga boleh mengalah untuk kepentingan bersama, tidak ngotot hanya pendapat kita yang didengarkan orang lain. Karena dengan belajar demikian, kita mau melihat lewat setiap peristiwa, lewat setiap orang lain, ternyata Tuhan sedang membentuk kita. Masa depan akan mendatangkan berkat sejak dini, bila mana kita mau dan terus menerus memelihara kepekaan dan melengkapi diri. Sekarang ini adalah peluang bagi orang percaya, di mana Tuhan telah membukakan kehidupan, membukakan jalan untuk kita lebih baik dan lebih sejahtera lagi. Karena kepenuhannya, kita semua telah menerima karunia demi karunia. Biarlah kuasa Tuhan Yesus Kristus yang melingkupi kehidupan kita, sehingga kita boleh setiap hari menerima karunia demi karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Itulah berkat-berkat Tuhan. Maka kita akan melihat berkat Tuhan nyata dalam hidup kita. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu menyapa kami pagi ini. Boleh kami melihat berkat Tuhan dalam kehidupan kami bersama. Biarlah kami Tuhan Engkau pakai menjadi alat bejana Tuhan yang hidup kami berdampak bagi orang lain. Kami mau mengambil keputusan hari ini, mau bersuka cita karena Tuhan yang memberkati kami. Sekalipun di sekeliling kami ada saja yang membuat kami kecewa, kesal, marah, biarlah Tuhan yang terus memelihara hati jiwa kami murni percaya kepadamu saja. Ini dua permohonan kami Bapa. Layakkan dan izinkan kami boleh menikmati berkat Tuhan dalam hidup kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.